Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah ma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya Sofir Rahman dengan NPM 20220019 akan membuat video terkait tugas sejarah Indonesia masa nasional dengan materi yaitu organisasi keagamaan Islam di Indonesia sebelum kemerdekaan. Yuk kita simak pembahasannya. Muhammadiyah adalah salah satu organisasi Islam besar yang ada di Indonesia. Muhammadiyah didirikan pada tanggal 18 November 1912 di Desa Kauman, Yogyakarta. Muhammadiyah awalnya didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan yang ingin memurnikan ajaran Islam dari berbagai pengaruh hal-hal mistik yang ada di masyarakat Indonesia. Selain untuk memurnikan ajaran Islam, tujuan Muhammadiyah juga mencakup berbagai hal untuk mewujudkan masyarakat Islam yang benar menjalankan ajaran Islam sesuai dengan syariat Islam, terutama syariat Islam sesuai ajaran Nabi Muhammad SAW yang menjadi tauladan. Muhammadiyah berasaskan Amir Ma'ruf Nahi Mungkar. Selain sebuah organisasi kemasyarakatan, Muhammadiyah tidak hanya menangani masalah-masalah pendidikan saja, tetapi juga melayani berbagai usaha pelayanan masyarakat seperti kesehatan, pemberian hukum, panti asuhan, dan lain-lain. Dalam organisasi Muhammadiyah sendiri, banyak pula majelis yang berdiri, lembaga organisasi, serta otonom yang menangani masalah-masalah keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Peran organisasi dan tokoh Muhammadiyah dalam pergerakan nasional, yaitu ada Haji Ahmad Dahlan dan Siti Walidah atau Nyai Dahlan. Kedua tokoh ini telah bergerak dalam mencerdaskan dan memajukan bangsa sehingga diangkat menjadi pahlawan nasional. Kemudian ada tokoh-tokoh lain seperti Sri Kandi Aisyah, Hainah, dan Munjiah yang menjadi pelopor pergerakan perempuan atas lahirnya Kongres Perempuan pertama pada tahun 1928. Kemudian ada Kiai Mas Mansur ikut menjadi tokoh 4 serangkai bersama Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ki Hajar Dewantara dalam persiapan kemerdekaan Indonesia. Nahdlatul Ulama didirikan oleh 3 kiai atau ulama besar, yakni Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai Abdullah Wahab Hasbullah, dan Kiai Bisri dan Suri. NU didirikan sebagai salah satu organisasi yang menggerakkan umat untuk tetap berada dalam jalur Asmaul Husna wal Jammah, di mana kala itu sedang terdapat propaganda mazhab Wahabi yang sebagian besar melanggar aturan Asmaul Husna wal Jammah. NU didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya. NU terbentuk atas usulan dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari saat adanya pertemuan Komite Hijaz, di mana beliau mengusulkan untuk tetap melanjutkan Komite Hijaz namun berbasis untuk umat Islam, sehingga bersamaan pada hari itu dibentuklah NU Nahdlatul Ulama. NU Nahdlatul Ulama sendiri memiliki arti kebangkitan para ulama yang menandakan organisasi ini mengikuti arahan para ulama dalam mewujudkan Islam Asmaul Husna wal Jammah berdasarkan Al-Quran dan Hadis. NU menjadi organisasi yang mewadahi segala bentuk pikiran umat dalam menentukan hukum-hukum syariat, dan nantinya organisasi ini akan mengeluarkan semacam hukum yang telah didasarkan pada Al-Quran dan Hadis. Kemudian peran NU sebagai organisasi keagamaan dalam pergerakan nasional juga dibuktikan dengan ikut serta melawan penjajahan Belanda maupun Jepang. Salah satu tokoh yang menjadi pahlawan nasional yang disebut sebagai Rais Akbar Jamiah NU yaitu Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, sang pendiri NU dari Jombang, Jawa Timur. Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai sosok sentral perjuangan dalam meraih kemerdekaan. Sebagai salah satu gerakannya adalah Revolusi Jihad NU pada Oktober 1945. Dengan tegas beliau menyuarakan tentang perjuangan rakyat Indonesia dalam meraih dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI, hingga akhirnya muncul kaidah yang disuarakan dengan hubul waton minal iman,
mencintai tanah air adalah bagian dari iman. Al-Irsyad merupakan suatu perhimpunan atau lembaga yang muncul dari adanya segolong umat atau keturunan Arab Alawi yang masih menganggap derajat sosial lebih tinggi dari golongan Arab yang bukan dari keturunan Syiah, termasuk juga perambahan kejawenan di Indonesia. Ini terjadi pada tumbuh perhimpunan Jamiat Khair, sehingga munculkan sosok yang juga Syekh menentang terhadap adanya penggolongan manusia, yaitu Syekh Ahmad Surkati. Beliau berpendapat bahwa manusia sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa membeda-bedakan suku, ras, dan agama. Yang hanya membedakan hanyalah keimanan dan ketakwaan kepadanya. Perhimpunan Al-Irsyad lebih memfokuskan perhatiannya pada bidang pendidikan Islam. Hal ini dapat dilihat berdirinya cabang-cabang Al-Irsyad di beberapa pelosok tanah air, dan telah mendirikan sekolah-sekolah mulai dari tingkat dasar sampai tingkat menengah. Berbeda dengan pondok pesantren yang menekankan penghafalan masalah teologi dan hukum, akan tetapi sistem pendidikan dan pengajaran mengutamakan pelajaran bahasa Arab agar murid-murid madrasah mampu memahami ajaran Islam dengan komprehensif dengan baik. Demikian pula bidang keagamaan. Al-Irsyad telah berusaha keras untuk mengembalikan masyarakat kepada pemurnian ajaran Islam yang benar, sehingga segala bentuk aktivitas hidup dan kehidupan umat Islam selalu berlandaskan pada Al-Quran dan hadis yang menekankan pada akidah ketauhidan guna mewujudkan pribadi muslim dan masyarakat Islam menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persatuan Islam pada tahun 1921 didirikan di Bandung. Dalam perjalanannya mengalami stagnasi yang terlihat jelas. Walaupun kebanyakan orang memandang Persatuan Islam sebagai organisasi Islam yang menentang keras dalam penerapan suatu ketentuan yang berbeda dalam masyarakat, Persatuan Islam yang berperan dan memposisikan diri dalam verifikasi atau pemurnian terhadap praktek keislaman yang mengundang pada pembaharuan pemikiran keislaman atau harokah tajdid. Persis dianggap sebagai sebuah jamiah diniyah atau organisasi keagamaan yang selalu tegas dalam membentuk sikap terhadap budaya Indonesia tradisional, budaya barat, dan terhadap pemikiran serta praktek Islam tradisional. Sebagai organisasi dakwah, Persis selain harus mampu konsisten dan bertahan pada prinsip-prinsip khitan perjuangan dalam memberantas TBC 4, tahayul, bid'ah, surat, dan bentuk-bentuk kemusyrikan lainnya. Persis juga harus lebih solid dan dinamis menghadapi tantangan dakwah yang kian hari kian berat dan semakin kompleks. Ahmadiyah merupakan aliran agama yang berasal dari Kadian, India. Sejarah lahirnya Ahmadiyah ini pada awalnya adalah sebagai salah satu organisasi Islam di India. Ahmadiyah berdiri pada tanggal 23 Maret 1889 ketika Mirza Ghulam Ahmad mengaku telah mendapatkan ilham dari Allah. Ia membait 40 orang di India, dan pada saat itulah pengikut Mirza Ghulam Ahmad mengaku ia sebagai peletak dasar berdirinya organisasi Al-Jamaah Al-Islamiyah Al-Ahmadiyah, Jamaah Islam Ahmadiyah. Ahmadiyah memiliki kepercayaan bahwa ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW, yaitu Mirza Ghulam Ahmad. Pengertian khataman nabi atau nabi penutup. Dan Ahmadiyah mempercayai bahwa Nabi Isa telah wafat, serta Ahmadiyah mempercayai Imam Mahdi telah datang, yaitu dalam bentuk wujud Mirza Ghulam Ahmad. Secara garis besar, ajaran Ahmadiyah sama dengan ajaran Islam pada umumnya. Namun perbedaan terletak pada pengakuan Ahmadiyah mengenai adanya nabi setelah Nabi Muhammad SAW dan status kenabian Mirza Ghulam Ahmad. Seiring dengan perkembangannya ajaran Mirza Ghulam Ahmad berhasil tersebar ke negara lain seperti Inggris, Amerika, Jerman, dan juga di Indonesia. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan terkait organisasi keagamaan sebelum kemerdekaan. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahu a'la ihdinas siratal mustaqim. Wa akhiran unzur maqala wa la tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.